Ini dimulai apa diakhiri, Pak? Dimulai tuh, Pak. Oh, dimulai. Baik, sebelum kita akhiri, kita mulai saja ya seminar pada siang hari ini. Sebelumnya saya buka dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Di siang hari yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan pertama kali dalam sejarah Angkatan 18 maju seminar atas nama Tiara Ambarsari NIM 181101055. Ini panggilannya Tiara, Ambar atau Sari? Ambar, Pak. Ambar. Keluar aslinya ya. Tadi malam kok beda panggilannya? Ya, Tiara bisa Ambar, Pak. Oh, fleksibel ya, menyesuaikan kondisi kayak air. Iya, Pak. Oke. Tiara ini mengambil seminar tentang kualitas air tanah di Kabupaten Magelang yang isinya kualitas air tanah untuk air minum di Sumber Arum dan sekitarnya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Nur Widi Astanto Triyadi STMT yang sudah hadir nantinya untuk membahas jalannya seminar. Kemudian rekan-rekan mahasiswa di sini, terima kasih. Membahas satu, Mas Gregorius, saya cek sekalian. Mas Gregor. Ya, Pak, ada, Pak. Katanya maju kedua kamu. Gosip loh ini. Analisisnya belum. Oh, belum. Kemudian yang kedua, Mas Zulfikar. Tadi sudah muncul suaranya. Zul. Halo, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Kemudian notulis Mbak Oki Hadir, Pak. hadir. Sudah siap nulis yang cukup banyak siang ini? Ya, Pak. Oke. Baik. Untuk di awal ini, marilah kita berdoa sejenak supaya jalannya seminar nanti diberi kelancaran dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, saya persilakan. Oke, cukup. Baik, Mbak Ambar. Iya, Pak. Sudah siap lahir batin? Siap, Pak. Masih terbebani dengan maju untuk yang pertama? Ya, begitulah, Pak. Begitulah, nanti kita lihat gimana jalannya acara seminar ini. Tapi yang jelas kamu diberi waktu presentasi sekitar 15 menit. Nanti setelah itu pembahas 1, pembahas 2, dan saya beri kesempatan untuk audiens. Ini mumpung orang pertama, biasanya banyak yang tanda tanya ya, gimana rasanya, gimana caranya, gimana teknisnya. Ini silakan nanti sekaligus untuk diskusi juga bagus. Nantinya saya harapkan juga tidak hanya mahasiswa pembahasnya saja yang bertanya, karena siapa tahu itu jadi tanda tanya dalam forum ini, bukan hanya untuk perorangan saja. Dan yang terakhir nanti baru ke dosen pembahas, kepada Pak Nur Widi. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena di luar sudah mendung, ya nggak ada hubungannya sih. Silakan untuk presentasi bisa dimulai dari sekarang, Mbak Ambar. Baik, sebelumnya Ambar izin screen dulu ya, Pak ya. Yoi.
maaf sebelumnya, apakah screen saya bisa terlihat? Bisa. Oke. Dan suara saya jelas? Jelas. Jelas seperti ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Septian Vienasta SSI, MN, selaku dosen pembimbing. Kepada yang terhormat Bapak Nurwidi Astanto Agustiryadi, STMT, selaku dosen wali, pembahas, dan ketua jurusan teknik geologi. Kepada Gilus Chandra selaku pembahas 1, kepada Zulfikar Esa selaku pembahas 2, kepada Okita selaku notulen, serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Ambarsari dengan nomor induk mahasiswa 181101055 yang akan mempresentasikan seminar saya yang berjudul Analisis Kualitas Air Tanah untuk Air Minum di Desa Sumber Arum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun outlet pembahasan yang dibahas adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang kelima yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Langsung aja di outlet yang pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang. Nah, di sini ada berdasarkan peraturan pemerintah PP 082 tahun 2001 bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia dan air tanah merupakan sumber daya air yang potensial, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan air minum. Nah, air tanah yang digunakan untuk keperluan air minum ini harus memenuhi standar kualitas air minum seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes per 4 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Nah, daerah Sumber Arum dan sekitarnya ini merupakan salah satu daerah yang memiliki mayoritas masyarakatnya untuk memanfaatkan air tanah yang ada untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Nah, untuk maksud sendiri yaitu untuk memenuhi persyaratan akademik tingkat sarjana pada jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral di Institut Sains dan Teknologi Aklim Yogyakarta. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kualitas air tanah untuk air minum di Desa Sumber Arum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, selanjutnya ada batasan masalah di mana pembahasannya itu hanya dibatasi pada permasalahan mengenai kelayakan kualitas air tanah untuk air minum berdasarkan hasil uji analisis sampel air tanah di laboratorium dengan parameternya yaitu yang fisik, bau, warna, kekeruhan, rasa, dan suhu. Parameter kimianya ada pH, besi, dan klorida, dan parameter mikrobiologinya yaitu E. coli. Nah, selanjutnya ada geologi regional. Secara geologi regional, daerah penelitian ini termasuk dalam fisiografi Jawa Tengah menurut Pambelan 1949. Nah, Jawa Tengah sendiri terbagi menjadi 7 zona fisiografi berturut-turut dari utara hingga selatan. Untuk daerah penelitian sendiri yaitu termasuk dalam zona Gunung Api Quarter. Selanjutnya ada air tanah. Berdasarkan Tot dalam Yuli Priyana tahun 2008 menyatakan bahwa air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah. Tepatnya terdapat dalam ruang antar butir pori, batuan atau tanah yang terletak pada zona jenuh. Nah, air tanah ini merupakan sumber air yang sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada kualitas air tanah. Menurut Priyana Yuli 2008 menyatakan bahwa kualitas air tanah di suatu tempat dengan tempat lainnya itu tidak selalu sama. Nah, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas seperti faktor alami dan non-alami. Nah, kalau faktor alami ini biasanya dipengaruhi oleh faktor iklim, geologi, vegetasi, kedalaman air muka air tanah, dan faktor kegiatan manusia. Nah, sedangkan yang non-alami seperti pupuk dan limbah pertanian, limbah domestik, dan limbah industri. Selanjutnya ada pengukuran kualitas air tanah. Nah, proses penentuan kualitas air tanah untuk air minum ini yaitu dengan pengukuran berdasarkan parameter-parameter seperti parameter fisik, kimia, mikrobiologi untuk mengetahui kandungan unsur pada air tanah tersebut dan menganalisis apakah air tanah tersebut tergolong dalam air yang sesuai standar atau tidak.
Nah, selanjutnya ada baku mutu kualitas air tanah. Berdasarkan baku mutu kualitas air tanah merupakan standar yang dipakai dalam penentuan layak atau tidaknya air tanah digunakan untuk sebuah keperluan air minum. Nah, dalam baku mutu ini biasanya terdapat LKM atau level kontaminasi maksimum. Selanjutnya ada air minum. Nah, berdasarkan Permenkes RI No 492 Menkes per 4 tahun 2010, yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Nah, air minum supaya tidak menyebabkan penyakit harus memenuhi standar kualitas, yaitu meliputi persyaratan fisik, kimia, bakteriologis menurut Nota Atmojo 2007. Nah, selanjutnya di sini ada outline yang kedua, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung atau berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk teknik pengolahan data dibagi menjadi dua, yaitu tahap analisis laboratorium dan tahap pengolahan data. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil pengumpulan data ini, lokasi penelitian secara administratif berada di Desa Sumber Arum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan luasan daerah penelitian 1x1, terletak pada zona 49S pada posisi koordinat geografis yaitu 7 derajat 34 menit 15 detik lintang selatan sampai 110 derajat 11 menit 30 detik bujur timur dan 7 derajat 33 menit 45 detik lintang selatan sampai 110 derajat 11 menit 00 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya ini terdapat peta lokasi pengamatan dan pengambilan sampel, di mana pada peta tersebut terdapat 6 lokasi pengamatan, 3 lokasi pengamatan geomorfologi, dan 3 lokasi pengambilan sampel. Nah, di sini ada lokasi pengambilan dan pengukuran sampel air tanah. Yang pertama, dia lokasinya itu di Desa Sumber Arum dengan pengukurannya yaitu dia elevasinya di ketinggian 272 mdpl dengan kedalaman sumurnya 18 meter dan diameter sumurnya 1,2 meter. Sedangkan yang kedua, lokasi pengamatan dan pengukuran sampel 2 ini masih sama lokasinya yaitu di Desa Sumber Arum dengan elevasi yang berbeda yaitu 276 mdpl dengan kedalaman sumurnya 14,6 meter dan diameter sumurnya yaitu 0,9. Nah, sedangkan kalau yang ketiga ini dia lokasinya berbeda yaitu di Desa Kalinegoro dengan pengukurannya yaitu dengan elevasi 272 mdpl dengan kedalamannya yaitu 18 meter dan diameternya yaitu 1,2. Nah, untuk pembahasan, dalam pembahasan ini terbagi menjadi pengolahan data geologi dan pengolahan kualitas air tanah yang selanjutnya hubungan dari kedua data tersebut. Nah, di sini ada data geologi, yang pertama yaitu ada geomorfologi daerah penelitian, di mana di sini ada peta geomorfologi dengan klasifikasi geomorfologi yang digunakan dalam penelitian saya yaitu menurut klasifikasi Van Zuidam tahun 1983. Nah, pada peta geomorfologi ini terbagi menjadi 3 subsatuan geomorfik. Yang pertama ini ada D1, merupakan perbukitan di Indonesia bergolongan lemah, memiliki kemiringan lerengnya 2 sampai 4 derajat dengan ketinggiannya 269 sampai 277 mdpl dengan litologi penyusunnya yaitu berupa endapan campuran. Nah, sedangkan yang D2 atau perbukitan di Indonesia berkembang sedang ini dia memiliki ciri yang cukup berbeda dengan D1 yaitu dengan lerengnya yaitu 4 sampai 10 derajat dengan ketinggiannya 252 mdpl sampai 264 mdpl. Nah, litologi di D2 ini berbeda yaitu breksi laharik. Sedangkan selanjutnya yaitu yang ketiga atau subsatuan yang ketiga ini ada F2 atau tubuh sungai. Nah, ini tuh merupakan aliran Sungai Progo yang membentang sepanjang daerah penelitian. Selanjutnya ada peta geologi. Untuk peta geologi ini tersusun atas litologi yang dominannya itu breksi laharik dan endapan campuran. Nah, di mana mereka ini merupakan produk dari hasil gunung api Merapi yang berumur kuarter.
Nah, ini untuk pelamparan dari si Brexilaricnya dengan perbesaran yaitu dengan cirinya yaitu warna segarnya warna kuning kecoklatan, warna labuknya coklat dengan struktur masif, tekstur ukuran butirnya bom, ukuran butirnya membulat tanggung, terus kembasnya terbuka, sortasinya buruk. Nah, untuk komposisi fragmennya ini setelah dipecah yaitu memiliki warna komposisi fragmennya basal, memiliki warna segarnya abu-abu gelap, warna labuknya hitam kecoklatan, strukturnya masif, dan teksturnya hipokristalin, terus komposisinya dengan kuarsa, paglagas, dan biotit. Nah, selanjutnya yaitu ada endapan campuran, ini terdiri dari material lepas, hasil dari rombakan endapan vulkanik berupa brexilaharik yang sudah lapuk, dan endapan sungai berukuran bom sampai blok. Nah, endapan ini dijumpai sepanjang di Sungai Progo dan Desa Kalinogoro serta di Desa Sumber Arum. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada data hasil dari analisis air tanah yang selanjutnya akan dihubungkan dengan faktor dari geologi tersebut. Nah, yang pertama ini ada bau menunjukkan hasil air tanah pada sampel. Ketiga sampel tersebut dapat memenuhi standar yang ditentukan yaitu tidak berbau. Sedangkan untuk yang warna dia ini menunjukkan hasil memenuhi standar dengan hubungan geologinya yaitu berupa litologi. Dikarenakan warna ini biasanya timbul karena adanya bahan-bahan anorganik seperti ion logam dan mangan. Nah, hal tersebut dikaitkan dengan litologi dari penelitian yang memiliki komposisi mineral yang mengandung Fe. Tapi Fe-nya tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada kekeruhan. Dia ini menunjukkan hasil memenuhi standar dengan hubungan datanya yaitu vegetasi. Nah, di mana kekeruhan ini diakibatkan adanya cahaya matahari yang tidak masuk dalam air sehingga mengganggu proses fotosintesis. Nah, hal tersebut berkaitan dengan data geologi berupa vegetasi yang mendukung cahaya matahari masuk ke dalam air sehingga pada lokasi penelitian tidak keruh. Nah, selanjutnya hasilnya ada suhu di mana dia menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar. Nah, dikarenakan mungkin hubungannya yaitu berupa kenampakan relief pada daerah penelitian. Nah, biasanya ini suhu ini pada aqueous air dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertukaran panas antara air dengan udara sekelilingnya dan ketinggian dari geografi atau ketinggian dari reliefnya. Nah, faktor tersebut mungkin saja mengakibatkan suhu pada daerah penelitian tidak memenuhi standar baku mutu dikarenakan suhu di daerah penelitian ini memiliki ketinggian relief yang berbeda-beda serta jauh dari sumber mata air daerah penelitian. Selanjutnya ada pH yaitu ini parameter kimia di mana dia ini menunjukkan hasil bahwa sampel 1 dan 3 ini tidak memenuhi standar, sedangkan pada sampel 2 memenuhi standar. Nah, dengan hubungan geologinya itu berupa litologi. Nah, itu dikarenakan kondisi lapangan air tanah tersebut menunjukkan ada konsentrasi hidrogen yang tinggi yang berasal dari gas vulkanik. Nah, pada daerah penelitian saya itu litologinya produk dari hasil vulkanik yang menyebabkan bisa saja sisa-sisa gas vulkanik tersebut masuk mengenai litologi yang ada di daerah penelitian. Nah, selanjutnya ada parameter kimia yaitu yang besi. Dia ini menunjukkan hasil yang memenuhi standar dengan hubungan data geologinya itu jelas yaitu litologi dan si komposisi yang ada di litologi tersebut. Nah, untuk unsur besi ini biasanya terdapat di sebagian batuan beku, terutama bagian batuan beku yang mengandung mineral seperti piroksin, amphibol, kuarsa. Nah, hal tersebut berkaitan dengan daerah litologi penelitian. Pada daerah penelitian ini terdapat berupa litologi berupa brexilaharik dan endapan campur yang memiliki komposisi mineral yang mengandung unsur besi. Selanjutnya ada klorida, dia ini menunjukkan hasil memenuhi standar dengan hubungan data geologinya yaitu perbedaan muka air tanah pada daerah penelitian. Nah, terdapat beberapa perbedaan hasil yang cukup jauh pada sampel 3 ini mungkin dikarenakan adanya perbedaan tinggi muka air tanah pada lokasi pengamatan serta tinggi rendahnya kandungan klorida biasanya dipengaruhi atau jauh dekatnya air laut yang mengandung garam di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu parameter mikrobiologi yaitu E. coli. Dia ini menunjukkan hasil tidak memenuhi standar dengan hubungannya yaitu berupa relief atau kemiringan dari aliran air tanah yang dia itu dilihat dari petanya itu dari tinggi ke rendah. Nah,
Bakteri E. coli ini masuk ke perairan biasanya melalui aliran sungai, bisa juga dikarenakan faktor lainnya yaitu ada aktivitas manusia di mana di daerah penelitian saya yaitu terdapat peternakan hewan yang bisa saja kotoran dari hewan tersebut mengalir atau terbawa ke aliran air tanah. Nah, dari ketiga sampel air tanah tersebut, satu sampel yang memiliki nilai yang cukup yang tidak bisa dihitung yaitu TNTU atau tidak terhingga. Nah, ini dikarenakan daerah penelitian ini menunjukkan relief atau kemiringnya itu dari tinggi hingga rendah. Jadi dia mengalir seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data sekunder maupun primer, maka didapatkan kesimpulan mengenai kualitas air tanah untuk air minum pada daerah penelitian yaitu untuk parameter fisik yaitu bau, warna, dan keruhan, serta parameter kimia yaitu pH, tapi pada sampel 2 serta besi dan klorida menunjukkan hasil uji laboratorium bahwa sampel air tanah tersebut memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi. Sedangkan pada parameter fisik seperti suhu, parameter kimianya seperti pH pada sampel 1 dan 3, serta parameter mikrobiologi seperti E. coli menunjukkan hasil uji laboratorium bahwa sampel air tanah tersebut tidak memenuhi standar dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, untuk hasil pengambilan data geologi berupa litologi di daerah penelitian yaitu ada 2. Yang pertama ada breksi laharik dan data campuran. Sedangkan untuk geomorfologi berupa perbukitan daerah bergelombang lemah D1, yang kedua ada perbukitan daerah bergelombang sedang D2, dan yang ketiga ada tubuh sungai. Nah, selanjutnya ada saran. Untuk saran kedepannya yaitu mungkin penulis berharap penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai kualitas air tanah untuk air minum dengan menggunakan parameter yang lengkap agar di suatu daerah tersebut layak untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua ini penulis berharap penelitian selanjutnya itu menentukan cadangan air tanah itu untuk air minum di suatu daerah secara menyeluruh. Serta yang ketiga ini melakukan penelitian di 2 musim yang berbeda agar dapat melihat apakah ada perbedaan mendasar jika penelitian tersebut dilakukan pada 2 musim seperti kemarau dan musim hujan. Baik, untuk daftar pustaka yang saya ambil seperti ini. Untuk itu, untuk presentasi saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Septian. Oke, terima kasih Mbak Ambar sudah presentasi memaparkan isi penelitiannya di seminar kali ini ya tentang kualitas air tanah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oke, untuk selanjutnya saya langsung ke mahasiswa pembahas 1, Mas Gregorius Chandra Dewantoro. Silakan Mas